nanti setelah libur minggu depan, aku bisa naik mobil untuk menjemput Kian. Kumohon, tolong selamatkan aku, antarkan aku dan istriku ke rumah sakit. Kami mengalami kecelakaan mobil. Ambulans juga terjebak macet di jalan. Naik mobil. Ah, terima kasih. Sayang. Maaf, Pak, kami sudah berusaha. Apa maksudnya sudah berusaha? Cepat selamatkan orang itu. Saya Wang Yongcheng, anak muda dari grup Yongtian. Selama bisa menyelamatkan istriku, berapapun yang kalian minta, akan kuberikan. Ini bukan masalah uang. Jangan banyak bicara. Jika istriku terjadi sesuatu yang buruk, aku akan menuntut rumah sakit kalian. Saya bisa menyelamatkannya. Siapa kamu? Apakah kamu dokter? Bagaimana kamu akan menyelamatkannya? Asalkan kamu bisa menyelamatkan istri saya. Berapapun yang kamu minta, saya akan bayar. Saya mohon, selamatkan istri saya. Dulu saya adalah mahasiswa rumah sakit Tiongkok. Mengerti sedikit. Ini disebut jarum pengunci jiwa. Bisa menjamin. Jiwanya tidak akan dicuri. Wang Shao, kamu sudah melihat semuanya. Dia sebenarnya bukan siapa-siapa. Dokter yang serius. Nyonya, jika ada sesuatu yang tidak diinginkan, rumah sakit kami tidak bertanggung jawab. Kamu sudah bilang nyonya saya tidak bisa diselamatkan. Masih bilang tentang sesuatu yang tidak diinginkan. Saya seorang dokter tradisional Tiongkok. Dokter TCM, anak muda hanya belajar sedikit. Sudah berani menunjukkan keahlian di sini. Nona muda sudah tiada. Apa maksudmu ini, Tuan Wang? Kehidupan dan kematian dalam sekejap. Terlewatkan. Istrimu benar-benar tidak bisa diselamatkan lagi. Suruh orang yang tidak berkepentingan keluar. Jangan ganggu aku menyelamatkan pasien. Saudara kecil. Aku percaya padamu. Mundur. Dokter, bisa. Kalau aku berhasil menyelamatkan Nyonya Wang, Anda harus berlari telanjang di rumah sakit ini. Bagaimana? Kalau kamu gagal menyelamatkan, aku akan mengirimmu ke penjara. Aku. Istriku itu manusia atau hantu sih? Tuan Wang, istri Anda sudah tidak apa-apa. Setelah beristirahat beberapa waktu, dia akan sembuh total. Syukurlah. Kamu tidak apa-apa, benar-benar syukurlah. Suster. Tolong bawa istri saya untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh. Bagaimana mungkin? Ini bagaimana mungkin? Kamu. Apa yang kamu inginkan? Kamu. Diam. Tidak berhak untuk mengomentari di sini. Melihat orang dalam bahaya dan tidak menolong. Kau masih bersikap menekan. Saudara, tidak tahu nama Anda yang terhormat. Di sini ada 10 juta. Sebagai ungkapan terima kasih kepada Anda. Namaku Xiao Feng. Menyembuhkan orang itu. Memang sudah menjadi tugas dokter. Selain itu, kulihat kalian berdua. wajahnya juga tidak asing. Hari ini, anggap saja Kalian yang biasanya berbuat baik dan menimbun kebajikan. mendapatkan berkah. Saudaraku, aku ini beberapa tahun lebih tua darimu. Kalau kamu tidak keberatan, hari ini kita jadi saudara persaudaraan saja. Ah, bersaudara. Saudara Xiao, ini adalah liontin giok warisan keluargaku. Sekarang aku berikan padamu. Ini tidak bisa. Ini terlalu berharga. Tidak, kamu harus menerimanya. Kamu telah menyelamatkan nyawa istri saya. Nyawanya layak untuk saya lakukan ini. Baiklah. Kalau begitu, Terima kasih, Kak Cheng. dengan liontin giok ini, Kamu akan sangat mudah. Wah, BMW ya. dari mana kamu dapat uang beli BMW? Jangan-jangan, Hasil curian ya. Ini pasti hadiah dari San Mao Don Kei kan. HMPH. Aduh, kamu suka membual. Tanpa bayar pajak. Siapa sih si keledai itu? Dia itu CLM di jalanan. Dia bisa kasih kamu mobil mewah jutaan. Dia bahkan sudah balikin uangnya ke aku. Bahkan berbohong saja kamu tidak bisa.
San Malu sudah kembalikan uangmu, dan juga memberimu mobil mewah. Dia yang bodoh, atau kamu pikir kami yang bodoh? Kalau dia bisa dapatkan uang itu kembali, aku akan langsung mengebiri diriku. Ini cek 2 juta. Banyak bunga. Xiao Wei, potong saja. Kak Feng, serius, siapa orang 3 kuda ini? Aku pasti tahu dia. Dia tidak memukulmu sudah beruntung. Uangmu ku kembalikan. Dasar WBD kecil, berani-beraninya menipuku, tak berguna, berlutut dan minta maaf. Bu, cek 2 juta ini. Benar-benar asli, apa? Kakak, siku kamu, jangan bengkok keluar ya. Aku ini adik kandungmu, ceknya asli. Kita salah tuduh Xiao Feng. Kamu juga lagi beruntung banget nih. Sudah cukup, masalah ini, aku tidak akan mempermasalahkannya lagi. Xiao Wei, potong saja. Siapa kalah, harus terima konsekuensinya. Hei, berhenti, minta maaf pada kakak Feng, cepat. Kenapa aku harus minta maaf? Xiao Wei, kalau kamu tidak minta maaf, bonus perusahaan bulan ini, kamu tidak akan dapat sepeser pun. Dasar anak bandel, tidak tahu diri, belok keluar lagi. Karena kita adalah satu keluarga, mengapa harus belok keluar? Xiao Wei, minta maaf. Maafkan saya. Maafkan siapa? Kak Feng. Maaf. Xiao Wei. Kali ini dimaafkan saja. Lain kali. Aku akan bantu kamu kastrasi dia. Xiao Wei, Xiao Feng hanya anak tiri. Kenapa ayahmu berkali-kali, terus-menerus membantunya? Tenang saja, aku satu-satunya anak laki-laki ayahku. Tapi kamu tetap harus waspada. Nanti kalau kita menikah, aku tidak mau dia membagi warisan denganmu. Kalau orang tua saya tahu, saya mencuri barang, pasti saya dipukuli sampai mati. Ini mana bisa disebut mencuri barang? Barang ayahmu, pasti suatu saat jadi milikmu. Jangan sampai nanti diambil oleh anak tiri itu. Jangan salahkan aku kalau aku tidak mengingatkanmu. Aku ikuti saranmu. Kakak Feng, bosku kesehatannya juga agak bermasalah. Ingin minta tolong Anda untuk memeriksa. Aku mengerti. Jemput aku besok pagi. Kamu hantu ya? Jalan nggak ada suaranya. Ini ruang kerja ayah. Ngapain kamu di dalam? Ini ruang kerja ayahku. Aku mau keliling sesuka hati. Berhenti. Apa yang kamu pegang di tanganmu? Serahkan. Mama. Xiao Feng mau memukulku, tolong. Xiao Feng, kamu cari mati ya, tengah malam begini. Mama. Dia menggangguku. Aku kasih tahu kamu, jangan pikir uangnya San Maolu. Kamu bisa ambil kembali, lalu kamu bisa berkuasa di keluarga Han. Selama aku masih di sini, jangan berpikir untuk bertindak sembarangan. Ini Han Zhengwei, baik-baik saja. Untuk apa mencuri lukisan yang dibuat ayah? Ibu, saya tidak salah lihat, kan? Itu bukan preman San Mao, kan? Iya, benar. Apa mungkin Xiao Feng si anak jalanan ini juga jadi preman? Kak Dong, ini dokter Xiao Feng. Penyakit saya. Justru dia yang menyembuhkan. Kamu adalah orang yang anak angkat keluarga Han. Tuan Zhao mengenal saya tidak mengenalmu. Tapi ada seseorang mencarimu. Siapa yang mencariku? Saya yang mencarimu. Tidak menyangka, kan? Paman Dong. Dia teman ayahku. Yi sedang mencarimu. Kamu malah datang lebih dulu. Tidak tahu mau kemana. Belajar pengobatan Tiongkok selama 2 tahun. Kembali ke sini hanya untuk menyebar rumor dan menipu. Untung saja, dulu aku sudah putus denganmu. Dulu aku. Kenapa waktu itu aku tidak tahu? Kalau matamu buta. Kamu, Broma. Kamu masih belum cepat-cepat membela orang lain. Paman Dong. Kak Dong, beri saya sedikit muka. 3 kuda ekor. Kamu itu apa sih? Saya memberi kamu muka. 3 kuda, saya sarankan kamu untuk tidak terlibat dalam masalah ini.
Karena ini terlalu berbahaya, cepat pergi dari sini, bersembunyi di depan Hong Jun. Biarkan LZ mematahkan kedua kakimu. Jika tidak, jangan harap bisa keluar hidup-hidup. Kalian ngapain bengong? Hancurkan dia. Kalian cuma segini kekuatannya. Xiao Ge, salah paham. Semua salah paham. Ampuni aku sekali ini. Nanti. Anda adalah kakak saya memaafkanmu, bukan tidak mungkin, tapi... Tergantung bagaimana kamu menanganinya. Berani menyinggung Tuan Xiao. Sudah cukup, jangan pukul lagi. Pergi. Kamu pergi saja. Kalau bukan karena Tuan Xiao, yang berhati baik, kalian berdua pasti sudah dihukum berat. Pergi sana. Masalah kita. Sudah saatnya dibicarakan. Kau berencana bagaimana menyelesaikannya? Ganti rugi. Aku bersedia mengganti rugi. Ini ada 2 cek. Ini adalah 1 juta dari Ma Hongjun. Yang diberikan kepada saya. Ini juga 1 juta, sebagai ganti rugi saya kepada Tuan Xiao. Karena saya tidak mengenali orang besar. Anda besar hati memaafkan kesalahan saya. Karena sudah menerima uang Anda, pasti harus melakukan sesuatu untuk Anda. Saya dengar dari kakak 3. Anda belakangan ini tidak dalam kondisi baik. Jangan merepotkan Tuan Xiao. Saya akhir-akhir ini, mungkin karena kurang istirahat. Kalau saya tidak salah lihat, apakah kamu belakangan ini sering merasa lemas di seluruh tubuh, dan sering merasa gelisah, serta sakit kepala, di malam hari, bahkan sering mengalami mimpi buruk? Tuan Xiao. Bagaimana kamu tahu? Aku tidak pernah memberitahu Tuan Xiao. Loh, kamu menato seekor naga jahat bermata terbuka, kan? Naga jahat bermata terbuka, mengguncang langit dan laut. Naga jahat ini begitu membuka matanya. Berarti dia hidup kembali. Kamu hanya manusia biasa. Bagaimana mungkin bisa menahan itu? Akhir-akhir ini kamu. Apakah ada seseorang di sekitarmu yang menato Neza? Neza membunuh naga. Dia bertentangan denganmu. Aku sarankan, sebaiknya segera suruh dia pergi. Kalau tidak, dalam 7 hari, nyawamu tidak akan aman. Kakak 3, berikan tanganku. Aduh. Ini jimat, simpan saja. Bisa menjamin keselamatanmu. Terima kasih, Tuan Xiao. Sok tahu banget. Kalau bukan karena kamu punya kemampuan, aku malas urusin kamu. Kang Dong, bunga sudah dibeli untukmu. Dong Ye, tolong ampunilah. Aku tidak sengaja. Lepaskan bajunya. Feng Ye, mau kemana? Antar aku ke grup Han terlebih dahulu. Oke. Kang Feng, mulai sekarang, kamu adalah bosku. Aku adalah sopir pribadimu. Jam berapa saja, panggil saja, aku siap. Apakah itu cocok? Kamu tidak ikut Zhao Dongjiang lagi. Mulai sekarang, aku hanya akan ikut kamu. Di depan umum, kamu berdiri dulu dan bicara. Boleh. Qian Hui, beri aku kesempatan. Kamu tahu aku suka kamu. Sudah bertahun-tahun. Wei Qiang, kita kan teman. Tolong jangan seperti itu. Ya, bangun dulu, kita bicara. Kalau kamu tidak setuju, aku akan berlutut di sini. Pak Han, terimalah dia saja. Iya, Pak Han, orang sebaik itu mau cari di mana lagi? Tampan dan kaya pula. Semua diam, satu-satu saja. Kenapa malah ribut sih? Nggak usah kerja lagi. Dia siapa? Belum pernah lihat. Jangan-jangan dia pemimpin baru. Kamu siapa? Kenapa kamu ada di mana-mana? Dia adalah Kak Fengku. Kamu ada masalah. Oh, siapa sangka aku? Ternyata dari keluarga Han, penjahat jalanan yang suka menganggur. Aku penjahat jalanan. Kalau begitu, kamu telanjang. Berjalan telanjang di rumah sakit.
Bukankah itu namanya penjahat telanjang? Ternyata begitu. Dokter spesialis yang bikin heboh seluruh kota itu. Dokter spesialis yang telanjang lari itu. Aku pikir kok wajahnya familiar banget. Iya. SG ini dipecat rumah sakit. Karena itu, aku bahkan sempat lihat alat kelaminnya. Kecil banget, sangat kecil. Kalian. Bikin aku ketawa mati. Nanti. Kalau ketemu pria brengsek seperti itu lagi. Yang menyatakan cintanya padamu. Ingat untuk kasih tahu aku sebelumnya. Akan aku bantu selidiki. Hei, Pak Han. Saatnya bertemu klien. Oh, baik. Bro Feng, temani aku bertemu seorang klien. Orang penting apa? Aku akan pergi ke grup Zhao. Tanda tangan kontrak. Dengar-dengar manajer Wu. Tangan dan kakinya tidak bersih. Saya agak takut. Halo manajer Wu. Manajer Wu, kerja sama kita kali ini. Tidak perlu terburu-buru. Mari minum satu gelas. Kepala Han tidak tahan minum. Saya akan minum satu gelas untuknya. Letakkan saja. Saya yang akan minum dengan bosmu. Tidak ada urusanmu untuk bicara. Manajer Wu, apakah kita bisa membahas kerjasama? Pak Han. Saya sudah pesan sebuah. Ruang VIP mewah di atas. Bagaimana kalau kita berdiskusi lebih mendalam? Untuk kerjasama, tentu saja tidak masalah. Berkomunikasi. Kamu tidak tahu malu. Gadis kecil ini cukup seksi ya. Percaya atau tidak, aku bilang, perusahaan Zhao bisa membuat perusahaan kalian bangkrut. Kamu, bagaimana? Ini kesempatan terakhir untukmu. Mau tidak naik ke atas? Bicara dengan saya sedikit. Bocah, berani kamu memukul saya. Han Qianhui, kau sudah selesai. Kerjasama kita kali ini dibatalkan sepenuhnya. Lupakan saja, Feng Ye. Ayo kita pergi. Sudahlah. Kontrak belum ditandatangani. Aku orangnya Pak Zhao. Segera panggil Zhao Dongjiang. Suruh dia datang menemui saya. Kalau tidak, aku akan patahkan kakimu. Aku akan. Siapa itu yang datang mengganggu saya? Kamu. Zhao Zong. Iya. Ya. Itu dia. Dia yang memukul saya. Tuan Zhao. Kenapa kamu memukul saya? Dia yang memukul saya. Kamu. Kamu ini GDX. Ah. Saudara perempuan Tuan Xiao. Bukan orang sepertimu yang bisa mengganggunya. Ah. Pak Zhao, saya salah, Pak Zhao. Sudah. Jangan pukul lagi, Tuan Xiao. Pak Wu ini kambuh lagi kebiasaan lamanya. Orangnya, sudah saya beri pelajaran juga untuk Anda. Urusan kita ini, sudah impas, kan? Impas. Kalau begitu, menurut Anda bagaimana? Kita lakukan saja sesuai keputusan Anda. Soal kontrak. Tanda tangan. Segera tanda tangan. Kontrak jangka panjang 10 tahun. Masih dengan standar tertinggi. Tidak masalah. Kedepannya, ingatlah lebih baik. Jangan bermain cerdik. Kamu tahu akibatnya. Kak Feng, mengapa Zhao Dongjiang begitu takut padamu? Aku tidak mengerti. Sebenarnya aku adalah darah keturunan naga kuno. Generasi ketiga. Guru saya adalah dewa agung dari suku naga yang naik ke surga. Saya adalah murid terakhirnya. Nama tahu saya adalah ngarang. Kamu terus saja ngarang. Saya sudah bilang apa? Kamu tidak percaya sama sekali. Qianhui. Kang Ge. Aku suka kamu. Qianhui. Aku tahu. Di matamu, kau hanya menganggapku sebagai adik perempuan. Tapi, mulai hari ini, aku berharap kau bisa menganggapku sebagai seorang wanita dewasa.
Meskipun kali ini kau menolak aku juga tidak akan menyerah. Baiklah, aku lapar. Ayo kita makan. Kamu makan pelan-pelan. Tidak ada yang merebut makananmu kok. Cihui. Kamu baik-baik saja. Xie Weiqiang, kenapa kamu di sini? Aku dengar kamu hampir dijadikan korban orang lain. Aku khawatir padamu. Aku langsung datang ke sini. Aku baik-baik saja. Kamu pergi saja. Oh wow. Gadis ini cantik sekali. Qianhui, Jangan takut. aku akan melindungimu. Siapa bocah bau ini? Berani campur urusan kakek. Kalian berdua, sebaiknya kamu paham diri saja. Kalau tidak Aku tidak akan berbaik hati sama kalian berdua. Kak Feng, kamu mau bantu dia nggak? Bukan urusanku. mereka juga nggak pukul aku. Sialan. Biar aku urus dia. Ya, Ya. LZ, aku ingat kamu. Tunggu saja. Ayo. Kamu baik-baik saja. Perlu aku antar ke rumah sakit? Tidak apa-apa, hanya luka ringan. Asalkan kamu baik-baik saja. Aksimu cukup bagus. Kamu sudah bersekongkol dengan mereka, bermain drama, supaya dilihat oleh Qianhui, kan? Benar kan? Apa yang kamu bicarakan? Tidak berani mengaku. Kamu mau apa? Bos, apakah hasilnya memuaskan? Xie Weiqiang, berani-beraninya kamu menipuku. Cihui, Dengarkan aku jelaskan. pergi. Aku tidak mau melihatmu lagi. Aku Akan ingat kamu. Tunggu saja aku. Jangan marah, Cihui. Ngomong-ngomong, kamu duluan saja pulang. Saya masih ada sedikit urusan. Saudara San nanti akan datang mencariku. Kalau begitu, kamu juga pulang lebih awal ya. Silakan. Tadi bukan, masih tidak berani mengakui, kan? Kenapa begitu cepat? Sudah menyerahkan diri. Masih berani sok, ya. Qianhui tidak ada di sini. Hari ini kamu rusak rencanaku yang baik. Aku akan menguliti kamu. Terima kasih, Tuan Xie. Serahkan padaku. Pukul kakakku, mencari mati ya. Jangan macam-macam ya. Terima kasih, Tuan Muda. Sekarang giliranmu. Kenapa gatal sekali? Apa yang kamu lakukan padaku? Ini hanyalah, Sedikit hukuman untukmu. kalau nanti, aku melihatmu lagi, mengganggu Chihiro. Jarum perak ini akan menusuk ke pelipismu. Di pelipismu. Ini, aku. Aku salah. Ini, gatal sekali. Ampuni aku, jangan khawatir. Selama kamu bisa bertahan 7 hari. Rasa gatalnya akan hilang sendiri. Aduh. Kak Feng, Kamu sudah kembali begitu cepat. orang tua kan ikut pesta ulang tahun kakek. Iya kan? Aku khawatir kamu sendirian. Di rumah merasa takut. Ayah, ibu. Pesta ulang tahun, sudah selesai secepat ini. Kenapa kalian pulang begitu cepat? Ibumu sebenarnya ingin memberikan ginseng 100 tahun di rumah kepada kakekmu. Entah kenapa, ginseng ini berubah jadi akar pohon. Bikin aku kesal. Kita sampai ditertawakan sama bibimu dan pamanku. Sampai mati ketawa. Bahkan kakekmu menyuruh kita pulang. Aku sudah bilang sama kalian sejak lama. Tidak membiarkan kalian saling membandingkan. Sekarang jadi begini. Aku sebenarnya ingin pamer kekuatan ayahmu. HMPH. Xiao Feng. Kenapa kamu tertawa? Ginseng ini. Jangan-jangan kamu yang mencurinya. Iya, Ma, kamu jangan selalu menyalahkan Xiao Feng. Ya, kamu anak perempuan bandel. Kalau bukan dia, siapa lagi? Ma, Ini masalahnya. kamu seharusnya tanya Xiao Wei.
Jangan tanya aku, omong kosong. Anakku, tidak mungkin mencuri barang. Jangan pikir aku tidak tahu ya. Sekarang kamu, dengan si Momo, bersama DPLM. Kamu sebaiknya cepat-cepat kembalikan ginseng itu padaku. Kalau tidak, aku akan mengirimmu ke penjara. Bantu aku cek satu hal. Kakak Api, saya sudah membuat Han Zhengwei ketakutan, mencuri ginseng dan lukisan. Terima kasih, Kakak Api. Kak Nan bilang, tunggu anak boros dari keluarga Han, mendapatkan uang, kamu bawa dia ke sini, main beberapa ronde, keuntungan pasti ada untukmu. Tidak masalah. Bagaimana? Bos, Han Zhengwei, benar-benar mencuri ginseng. Lalu dijual di jalan obat herbal. Pergi lihat. Han Zhengwei si pemboros ini, Tidak menghasilkan 1 sen pun. setiap hari datang bersenang-senang, ikuti mereka. Bos, ini adalah sebuah tempat hiburan, dikelola oleh Chen Jianan. Saya sudah bermain 2 kali lagi. Siapa? Chen Jianan. Hei, Nange, ketua kamar dagang Annan. Orang ini, Kejam dan licik. bahkan, Zhao Dongqiang, dan putra kedua grup Wang, Wang Yongfeng. Keduanya harus memberinya sedikit muka. oh, Sangat hebat, HMPH. kalau begitu, mari kita masuk dan lihat. Hei, kalian cari siapa? Bro, tidak kenal aku lagi, bukankah ini Kak San? Haha, Sudah beberapa hari kamu tidak main ke sini, benarkah? Bukankah kamu sedang santai akhir-akhir ini? tidak ada apa-apa, hanya bawa adik-adik datang. Main sebentar. Kakak 3, Hem, lihat teman ini, kelihatan bodoh banget, mungkin datang. untuk mengantarkan uang kepada Anda, domba itu. Hahaha, dari NTN. Sangat pintar. Nomor 2, nomor 2, nomor 1, nomor 1. Kalah lagi, Xiao Wei, jangan putus asa. Di ronde berikutnya pasti bisa menang. Pergi, jangan ganggu aku. WTM suruh kamu pergi. Kamu. Xiao. Xiao Feng, kenapa kamu datang ke sini? Apakah kamu mengikutiku? Xiao Wei, baiklah. Apakah ayah tahu kamu berjudi di sini? Aku peringatkan kamu. Jangan asal bicara, kalau tidak, aku tidak akan ramah padamu. Ikut aku keluar, ada yang ingin kutanyakan padamu. Sakit, sakit. Xiao Feng, kamu berhenti di situ. Kamu mau ngapain? Menculik. Lepaskan. Saudara ketiga, Bawa dia juga. bangun, Aha, kamu, ngapain? Lepaskan. tutup mulut bau kamu. Sialan, kubunuh kamu. Siapa yang berani bikin onar di sini? Sialan, Bang Ular Api. Tolong selamatkan aku. Nak, Tuan Han adalah tamu kehormatan kami di sini. Segera lepaskan dia untukku. Kalau tidak, Kalian akan menyesal. Oh, San Maolu, kamu cukup berani juga. berani datang ke wilayah Bang Nan buat cari masalah. Kamu mau cari mati ya? HMPH. Huo Si. Sebaiknya aku sarankan, jangan ikut campur urusan orang. Hati-hati menimbulkan masalah untuk diri sendiri. Ini wilayah Nange. Demi Zhao Dongqiang. Lepaskan orang itu dan pergi. Kalau aku memang mau membawa orang itu pergi. Kamu ini benar-benar. Tak akan menangis sebelum melihat peti mati. Pergi. Mengurus gerbang. Orang-orang yang tidak berkepentingan, minggir. Ngapain lihat-lihat? Ayo. Cepat. Sialan, masuk sekarang juga. Cepat. Jangan lambat-lambat.
Keluar. Cepat-cepat. Cepat pergi. Beres-beres dulu. Lihat apa sih? Xiao Feng. Jangan asal bertindak ya. Aku peringatkan kamu. Bosku. Lubang sudah digali. Bisa dikubur kapan saja. Ayo mulai. Ayo pergi. Jangan. Xiao Wei. Ginseng milik ayah. Dan lukisan kaligrafi di rumah. Semuanya kemana? Siapa yang bicara dulu? Dia selamat. Saya akan bicara. Ginseng itu dicuri Xiao Wei. Pagi ini, dijual di jalan obat tradisional, dapat 200.000. Apa maksudmu? Lukisan dan kaligrafi itu dia yang bawa buat. Jaminan utang rentenir. Itu semua ide Xiao Wei. Tidak ada hubungannya denganku. Tolong lepaskan aku. Mencuri ginseng dan lukisan ayah. Bukankah semua ini kamu yang lakukan? Kamu yang menyuruhku, kan? Ini kamu yang melakukannya sendiri. Bukan aku yang memaksa kamu. Aku demi kamu. Hutang aku penuh bunga tinggi. Kamu bilang itu, apa kamu punya hati? Kamu ingin mengandalkan berjudi, mendapat tanpa usaha, tidak punya kemampuan sendiri. Menyalahkan siapa? Kak Feng. Kamu sudah janji sama saya. Siapa yang bicara duluan? Dia yang harus duluan dilepas. Xiao Wei, mulai sekarang pikir dulu. Wanita yang sudah dicoba banyak orang. Tidak boleh dipilih. Kamu bilang siapa yang sudah dicoba banyak orang. Kenapa? Apa kamu tidak pernah di suatu pemandian? Pernah jadi terapis? Kamu juga turun sekarang. LZ akan membunuhmu. Han Zhengwei, minggir. Sudah cukup, Zhang Xiaolu. Kalau kamu tidak mau mati, semua hal, jelaskan semuanya dengan jelas padaku. Aku bilang, itu Chen Jianan yang menyuruhku mendekati Xiao Wei untuk memberikan gelang tulang itu kepada ayahnya. Lalu apa lagi? Aku bilang, itu dia yang menyuruh aku, Xiao Wei, mencuri, berjudi, meminjam uang dari rentenir. Tujuannya memang ingin menghancurkan keluarga Han. Nanti aku akan diberi bayaran besar. Aku akan membunuhmu. Berhenti. Kenapa Chen Jianan ingin melawan keluarga Han? Saya tidak tahu. Saya sudah bilang padamu, tolong biarkan saya pergi. Hari ini saya biarkan kamu pergi. Jika saya melihatmu lagi, konsekuensinya kamu sendiri yang tahu. Terima kasih, Kak Feng. Terima kasih, Kak Feng. Terima kasih, Kak Feng. Kembali dan jelaskan dengan ayah. Aku rasa dia akan memaafkanmu. Tidak bisa, Kak Feng. Aku tahu aku salah, tapi aku di luar, berhutang beberapa juta pinjaman berbunga tinggi. Aku takut dia tidak bisa menanggungnya. Beberapa juta. Feng Ge, saya tahu saya salah. Tolong bantu saya. Kau ini kurang mampu. Hanya merusak segalanya. Kehormatan ayah seumur hidup. Semua hancur karena kau. Soal uang, biar saya yang urus. Sampaikan semua hal. Jelaskan dengan jelas kepada ayah. Baik. Saya janji padamu. Saya janji padamu, kakak ketiga. Nanti kamu masih harus ikut aku ke suatu tempat. Bang Feng. Lain kali kalau beli gelang tangan. Hal kecil seperti ini, serahkan saja padaku. Kenapa harus repot-repot? Kamu datang lagi sendiri. Ini bukan gelang biasa. Kalau beli yang benar, bisa menyelamatkan nyawa. Kalau beli yang salah, bisa membahayakan nyawa. Tentang Chen Jianan, masih harus merepotkanmu untuk menyelidiki lebih lanjut. Aku selalu merasa, di balik ini, ada sesuatu yang tidak sederhana. Baiklah. Tidak masalah. Setelah keluarga Han kita short selling, maka dunia bisnis tidak akan ada lagi lawan bagi kita berdua. Itu harus menunggu dulu. Kabar baik dari Pak Chen ya. Hahaha, tenang saja. Hanya dengan HD Han Zhengwei itu, dia sendiri akan menguras seluruh keluarga Han sampai habis. Cheer. Ini buruk. Han Zhengwei dibawa pergi oleh orang lain. Apa? Saya sudah cek, orang itu memang anak angkat keluarga Han. Namanya Xiao Feng. Dia bahkan dari mulut Zhang Xiaolu. Dia membongkar rencana kita. Ini dia lagi. Kamu kenal dia? Dia yang sama dari terakhir kali. Dia yang memukulku di lapangan sekolah.
Wang Shao, kamu harus membalas dendam untuk dia. HMPH, hanya seorang anak angkat. Mengapa Wang Shao harus turun tangan? Huo Si, kirim orang sekarang juga, tangkap dia untukku. Aku ingin membunuhnya sendiri. Tunggu. Dengar kabar, Xiao Feng ini paling sayang adiknya. Kalau adiknya sampai tertangkap, Xiao Feng itu akan jadi budakmu. Ternyata memang. Yang paling berbahaya adalah hati wanita. Ular api, kamu sekarang kirim orang, ikat adik perempuan Xiao Feng untukku. Baik. Sini. Sisi, kamu sedang libur ya? Maaf ya, aku lupa menjemputmu. Tidak apa-apa, Cihui yang menjemputku. Kamu pencuri kecil, masih ingat kembali juga. Katakan, ginseng dan lukisan di rumah. Apakah kamu yang mencurinya? Ibu, kakakku pasti bukan pencuri. Kamu tidak boleh menuduh dia sembarangan. Kamu lihat sendiri dengan baik. Dasar binatang. Lihat aku tidak memukulmu sampai mati. Pak Han. Xiao Wei bukan sengaja kok. Kecil Wei bisa seperti sekarang. Semua karena kamu, sebagai ibunya, memanjakannya. Anak itu lahir dari saya. Saya berhak memanjakannya sesuka hati. Hanya karena dia mengambil sedikit barang. Kenapa? Apakah kamu masih mau membunuhnya? Kamu, anakku, ikuti ibu. HMPH. Xiao Feng, ayah telah salah menuduhmu. Aku minta maaf atas nama ibumu. Kepada kamu. Tidak apa-apa, ayah. Aku sudah terbiasa. Kak Feng. Ayah sudah terpengaruh. Energi jahat di gelang itu. Lalu bagaimana? Inilah yang sebenarnya, biji bodi putih. Sudah diberkati oleh Master. Ia bisa mengusir energi jahat di tubuh ayah. Kak Feng. Selama ini kamu sudah banyak berkorban. Tapi, apapun yang terjadi, aku akan selalu percaya padamu. Tidak apa-apa. Itu. Aku kembali ke kamar dulu. Oh, baik. Kak. Kakak Qianhui jadi kakak iparku. Tidak buruk juga. Kamu setuju, kan? Kamu ngomong apa sih di sini? Kakak. Sisi. Bukankah hari ini akhir pekan? Kenapa kamu keluar begitu pagi? Aku janjian dengan teman untuk jalan-jalan. Pergilah. Cepat. Ikuti. Tolong. Lepaskan saya. Siapa kamu? Tolong. Tolong. Kalian siapa? Kenapa kamu menangkapku? Kakakmu berutang padaku. Aku akan menagihnya darimu. Xiao Feng, dengar, kan? Haha. Berani menyakiti adikku. Mau mati, ya? Bagaimana? Hahaha. Baik. Urusan ini serahkan padamu. Nanti. Xiao Feng biarkan aku hidup. Sepertinya, Tuan Chen berhasil ya. Berkat bantuan Wang Ersao. Dan keberuntungan dari Miss Jiang. Wang Shao, aku juga ingin bertemu dengan teman lamaku. Kau ingin melihat bagaimana dia meninggal, kan? Tidak suka? Baik. Ya sudah, akan memuaskanmu. Ayo. Saudara api, Xiao Feng itu FW. Kapan datang? Kalau tidak datang lagi, saudara sudah tidak sabar. Lihatlah prestasimu yang sedikit itu. Tunggu sampai aku membunuh Xiao Feng.
Nanti aku akan memberikannya padamu. Terima kasih, Kakak Huoshi. Oh. Xiao Qian, hari ini kamu juga mengalami hal ini ya, Jiang San-san. Ternyata kamu yang datang. Cepat lepaskan aku. Kalau tidak, kakakku pasti akan memukulmu sampai mati. Kamu masih berani membangkang sampai sekarang. Kalau kakakmu berani memukulku, aku akan suruh Wang Ersao melumpuhkannya. Benarkah? XTZZ, kamu cukup sombong ya. Bro, akhirnya kamu datang. Datangnya cukup cepat. Kalau ada apa-apa, hadapi aku. Tolong lepaskan adikku. Siapapun yang berani memukul Wang Yongfeng. Kau tahu cara menulis kata mati itu bagaimana? Wang Shao, saya adalah keledai 3 bulu. Kak Feng adalah Tamu kehormatan Bos Zhao Dongjiang. di antara kita. Jangan sampai ada kesalahpahaman ya, Zhao Dongjiang. Zhao Dongjiang itu apa sih? Kamu keledai 3 bulu. Makan apa sampai berani segitunya? Berani merusak urusanku. Berani memukul aku. Mencari mati. Ular api. Kenapa bengong? Serang. Kakak, hati-hati. Berani-beraninya mau bunuh aku. Mencari mati. Kakak 3. Kamu bawa Kiki pulang dulu. Xiao Feng. Jangan kira kamu belajar sedikit bela diri. Bisa menantang keluarga Wang. Kenal. Ini adalah. Giok keluarga saya. Seharusnya tidak ada di tangan kakak saya. Bagaimana bisa ada padamu? Hei. Kak Cheng. Haha. Kakak Feng. Adikmu, Wang Yongfeng. Bilang mau bunuh aku. Mau mematahkan kedua kakiku. Apa? Bajingan ini. Apakah dia mau memberontak? Kita berdua adalah saudara sejiwa. Menurut urutan senioritas, dia masih harus memanggilmu. Kakak kedua mana? Tunggu sebentar. Aku akan segera pergi mengajarinya pelajaran. Bajingan itu. Kakak Feng. Ini semua salah paham. Kesalahpahaman. Sudah tahu salahnya. Adik Feng. Adik Feng, hargai kakakmu. Nanti, saya akan mendidik dia dengan baik. Kak Cheng, kamu bercanda. Asalkan dia mengungkapkan, dalang di balik layar. Panggil aku lagi dengan sebutan Feng Ge. Ini, biarkan saja. Kamu tahu, Feng Ge, siapa yang takut dan mau melakukan ini? Kau memanggilku untuk memanggil dia Feng Ge. Dia itu apaan sih? Kalau bukan karena kau memberinya dukungan, aku sudah patahkan 2 kakinya. Bodoh sekali, kau sudah melawan langit. Siapa yang memberimu keberanian sebesar ini? Hari ini. Kalau kamu tidak mendapatkan, Maaf dari kakak Feng. saya akan memberitahu ayah untuk mengusir kamu dan ibu kecil dari Wang Group. Kak Feng. Kak Feng, aku salah, Kak Feng. Semua ini karena Chen Jianan menjebakku. Semua karena Chen Jianan. Aku tidak berani lagi. Aku mohon, tolong maafkan aku. Kak Feng. Kak Cheng. Adik Feng ini memang cepat marah. Harus diperbaiki. Kalau tidak, cepat atau lambat akan terjadi masalah besar. Saudara ketiga, biarkan Qian Hui menjaga Qian dengan baik. Kamu temani aku pergi ke satu tempat. Berhenti. Apa yang kamu lakukan? Kami ingin bertemu dengan Ketua Chen. Untuk apa bertemu dengan Ketua Chen kami? Apakah ada janji? Tidak ada janji. Tolong beritahu. Tidak ada janji. Mau ketemu apa? Cepat pergi. Katakan pada Chen Jianan, saya Xiao Feng datang. Akan. Ketua,
Ada apa? Kau panik sekali. Iya, Xiao Feng sudah datang. Apa? Naga api tidak membunuhnya. Naga api sudah saya lumpuhkan. Hari ini, Kita berdua langsung ke inti. Kamu menyuruh orang menangkap adik perempuanku. aku melukai orangmu. Hutang kita berdua sudah lunas. Adapun Kamu yang merancang Han Zhengwei. 3.500.000. Tukar dengan nyawa Anda, Ketua Chen. Bagaimana? Bocah, Kamu terlalu sombong. ayo, orang-orang, tangkap dia. Bangsat, aku akan membunuhmu. Pedang dan pisau tak pandang bulu. Ketua Chen, bagaimana menurutmu? Ini adalah parasit. Ini disebabkan oleh kebiasaanmu makan daging ular dalam jangka panjang. Mereka akan perlahan masuk ke tubuhmu. Anggota tubuh dan otak. Tunggu sampai mereka dewasa. Kamu juga bisa mengucapkan selamat tinggal kepada dunia ini. Sekarang, Tuan Xiao, jangan pergi. Tolong selamatkan nyawaku. Aku mendengar. kamu harus bersama Wang Yongfeng melakukan short selling terhadap grup Han. Sebelumnya semua ini salahku. Asalkan Anda menyelamatkan nyawaku, aku tidak akan lagi memeras. Grup Han Hutang Han Zhengwei. juga akan dihapuskan. Minumlah ini. Tenagamu akan cepat pulih. Ingat janji yang kamu buat padaku. Tentu saja. Siapapun yang berani menyakitiku, juga menyuruhku meninggalkan grup Han. Berangan-angan saja. Hei. Baik, Saya akan pergi sekarang. Saudara San. Kau langsung antar saya ke rumah Wang Yongcheng. Saudari Cheng pingsan. Ah, Sayang, kau sudah sadar. jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Adik Feng, ini sebenarnya apa yang terjadi? Kong Ge, Istri telah diracuni orang. istri, Kong Ge, jangan takut. Racun dalam tubuh kakak iparmu. Sudah berhasil aku tekan. Suruh kakak iparmu minum obat penawar 100 racun ini. Sampai habis, nanti dia akan baik-baik saja. Sejujurnya, Sebelumnya kecelakaan mobil kakak iparmu. Ada seseorang di dalam mobil yang bergerak-gerak. aku sudah mengirim orang untuk menyelidiki, tapi belum menemukan petunjuk apa-apa. Kali ini lagi mengalami. Kejadian seperti ini. Feng Di, tolong. Bantu kami mencari tahu. Kebenaran tentang kejadian ini. Saham dari grup Yongtian. Aku berikan setengahnya padamu. Cheng Ge, kamu terlalu sopan. Kalau sudah bersaudara, saya pasti akan membantu kamu sampai akhir. Menantu. Ini pasti karena kecelakaan mobil terakhir. Belum pulih dengan baik. Ibu sudah menyiapkan sup ginseng untukmu. Cepat bangun dan minum sedikit. Tunggu. Kamu mau apa? Orang yang memberi racun kepada suami Cheng adalah kamu, bocah nakal. Jangan bicara sembarangan. Dia adalah menantu saya. Bocah nakal, jangan bicara sembarangan. Dia adalah menantu saya. Jangan salahkan aku kalau aku bertindak sembrono. Ini adalah racun 5 racun. Ini bukan milikku. Pasti kamu yang menaruhnya di tubuhku. Yongcheng, kamu harus percaya padaku ya. Apa yang ribut-ribut? Tuan, kamu harus membelaku. Ya, aku yang merawat istri Yongcheng. Penipu di dunia ini. Bahkan bilang aku menaruh racun. Ibu.
Antara kamu dan Feng Ge, apakah ada kesalahpahaman? Bahkan kamu juga membela dia. Ayah. Ini. Dia adalah adik angkatku, Xiao Feng. Ada apa sebenarnya, Tuan Wang? Tunggu sampai Kak Cheng selesai menjelaskan. Anda terus mendorong saya pergi. Juga tidak terlambat. Ayah, ibu tiri saya, mungkin meracuni saya. Karena, saya memperingatkanmu, jangan bicara sembarangan. Katakanlah, kenapa? Karena, aku bertemu dengan ibu tiri. Pria lain sedang bertemu secara rahasia. Jadi, itulah sebabnya dia ingin meracuni, membunuhku. Kakak ipar, makanan boleh dimakan sembarangan, tapi omongan tidak boleh sembarangan. Saya tidak sembarangan bicara. Saya punya bukti. Minggu lalu, saya membawa Yongfeng dan rambut ayahmu pergi melakukan tes paternitas. Ini adalah hasil tes. Kau ini junior, berani sekali kau. Pergi. Ambilkan cambukku. Ayah, cepat pergi. Ayah. Ini pasti ada kesalahpahaman. Jangan panggil saya ayah. Kamu sama sekali bukan anakku. Kamu Adalah junior ini, anak haram yang lahir dari orang lain. Kamu berzina dengan orang lain. Masih ingin menyakiti istri Yongcheng. Lihat aku hari ini. Kalau aku tidak memukulmu sampai mati, ibu, kau cepat jelaskan pada ayahku. Surat keterangan itu palsu. Aku pasti adalah anaknya. Kau memang bukan anak kandungnya. Jika bukan karena uang, apakah aku akan menikah dengan kakek tua ini? HMPH. Mana mungkin aku menikah dengan lelaki tua yang menyebalkan itu? HMPH. Baik. Bagus kalau kamu mengaku. Hari ini aku akan membersihkan keluarga Wang kami. Kau JH. Ayah. Demi hubungan keluarga ini, lepaskan mereka. Pergi. Cepat pergi. Bawa ibumu pergi. Pergi sekarang juga. Kenapa aku harus pergi? Cuma selembar kertas rusak. Apa kalian sedang memfitnahku? Tamparan ini, aku lakukan atas nama kakak iparmu. Sebagai kakak, aku tidak akan mengungkapkan identitas aslimu. Tapi nanti, Jangan biarkan aku melihatmu. lagi dibincang. Kalau tidak, jangan salahkan aku atas persahabatan kita yang sudah bertahun-tahun. Kalian tunggu saja. Pergi, ibu. Ayo kita pergi. Ibu, kamu bilang kita benar-benar kehilangan segalanya. Siapa bilang, kamu tinggal berjuang saja. Untuk grup Wang, ayah kandungmu akan membantu kita. Ayahku. Hei. Apa? Saya akan segera kembali untuk menangani ini. Kak Qian Hui, urusan perusahaan itu penting. Cepat kembali saja. Kenapa kamu sendirian di sini? Di mana Kak Qian Hui? Sepertinya ada urusan mendesak di perusahaan. Menunggu dia menyelesaikannya. Urusan mendesak. Panggil bos kalian keluar. Panggil bos kalian keluar. Hari ini harus ada penjelasan untuk saya. Panggil bos kalian keluar. Panggil bos kalian keluar. Panggil bos kalian keluar. Bising sekali. Orang tua yang tidak mati-mati. Ini tempatmu membuat keributan. Cepat pergi. Siapa kamu? Siapa aku? Aku dari grup Han, wakil direktur. Bagus. Memang kamu yang kucari. Anak saya membeli asuransi di sini. Tapi saat terjadi masalah, kalian malah tidak peduli. Apakah masih ada keadilan? Apakah hukum masih berlaku? Hukum. Saya adalah hukum itu sendiri. Saya. Berhenti. Kak. Kamu sedang apa? Apa masih merasa belum cukup berantakan? Kak.
Orang tua ini datang mengacau. Ini kan mempengaruhi perusahaan kita. Orang tua, saya adalah kepala grup Han. Penanggung jawab, ada apa? Katakan saja padaku. Hei, Nona, bagus sekali. Lihatlah. anak saya beli asuransi di sini. Asuransi yang dibeli di sini. Sekarang, orangnya kena musibah. Butuh uang segera. Pak, Bu, tidak ada masalah dengan kontraknya. Tapi urusan ini memang agak rumit. Saya butuh waktu. Masih harus menunggu. Kamu ini bohong, kan? Aku akan melaporkan kalian. Kalian para pedagang licik. Orang sudah meninggal, tapi tidak dibayar juga. Kalian terlalu keterlaluan. Bukankah kalian cuma pedagang licik? Kalian jelas-jelas menipu. Bukan begitu, Pak. Sini, telepon media saja. Bongkar grup mereka. Kalian memang pedagang licik. Saya kasih tahu ya, anak saya sekarang sudah meninggal. Sedang terburu-buru butuh uang untuk pemakaman. Sesuai dengan persyaratan kontrak ini. Dia harus membayar saya setidaknya 4 juta. Lihatlah kontraknya. Kakek. 4 juta ini, saya berikan kepada Anda. Tapi, izinkan saya bertemu putra Anda dulu. Kamu berikan. Kamu siapa? Saya kakaknya. Juga. Penanggung jawab perusahaan ini. Xiao Feng. Kamu ngapain? Suruh anakmu datang. Akan saya kirim uangnya. Begitu saya lihat. Saya langsung transfer uangnya ke rekeningmu. Coba lihat. Orang tua, lihatlah ini. Xiao Feng, lihat apa yang sudah kamu lakukan. Aku ingin tahu bagaimana kamu akan menyelesaikannya. Jangan buru-buru, sebentar lagi kalian akan melihat pertunjukan yang bagus. Astaga, bangkit dari kubur. Orang tua. Orang tua. Bukankah kau bilang anakmu? Sudah mati ya? Oh, anak muda. Kamu benar-benar tabib hebat. Kamu benar-benar membuat anak saya Hidup kembali dari kematian. Saya kagum. Saya kagum. Berhenti di situ. Dasar kakek tua. Berani-beraninya pura-pura mati demi klaim asuransi. Aku mau lapor. Siapa yang menipu asuransi? Kemarin rumah sakit sudah mengeluarkan surat keterangan. Anak muda ini yang melakukannya. Hebat sekali kungfunya. Itu juga anakku. Apakah dia tidak seharusnya selamat? Kakek tua. Aku bilang, di usiamu yang sudah tua ini, masih keluar bergaul di dunia ini. Mau berpura-pura. Tidak merasa malu. Siapa yang menipu asuransi? Aku sarankan kamu jelaskan semuanya padaku. Kalau tidak, Aku tidak keberatan. membiarkannya mati lagi. Berani kamu. Aku beri kamu 3 angka. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Tidak memberimu kesempatan. Aku bilang, jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku ya. Kamu benar-benar tidak punya harga diri. Jangan bunuh aku ya. Jelaskan semuanya padaku. Tidak ada waktu untuk bermain dengan kalian. Kalau ada apa-apa, bicaralah baik-baik. Mau lari? Katakan, siapa yang menyuruh kalian melakukan ini? Aku bilang, semua karena Ketua Chen yang menyuruh kami melakukan ini. Ketua Chen. Ini Chen Jianan dari Kamar Dagang Anam. Sepertinya dia masih belum belajar bagaimana menjadi jujur. Qian Hui. Kalian tidak perlu mengurus hal ini. Serahkan kepada saya. Kami sudah memberitahu dengan jujur. Kalian tolonglah. Tolong lepaskan kami. Boleh ya, lepaskan kalian. Kalau tadi bukan karena Kak Feng, kamu pasti nggak mau melepaskan kami. Xiao Wei, bawa mereka berdua ke kantor polisi. Baik. Bangun. Kita tidak boleh merepotkan Kak Feng lagi. Aku harus pergi sendiri, menemui Chen Jianan itu. Apa? Kamu mau membantuku mengalahkan kakakmu? Lebih tepatnya, Membantu saya mendapatkan grup uang ini. Tenang saja, nanti saya akan memberikan 10% saham sebagai imbalan untukmu. Bagaimana menurutmu? Aku perlu memikirkannya dulu. Tapi,
Wang Ersao, bolehkah aku bertanya, kenapa Anda melakukan ini? Untuk apa? Itu bukan urusanmu, sebaiknya jangan tanya. Pak Han, Anda tidak boleh masuk. Pak Han, Anda tidak boleh masuk, Pak Han. Tidak tahu Pak Han berkenan hadir. Saya dari kamar dagang A6. Ada apa yang bisa saya bantu? Ketua Chen, kamu berulang kali, lagi dan lagi, menggunakan cara-cara kotor seperti ini untuk melawan grup Han milikku. Benar-benar tidak pantas jadi pria. Bicara itu harus ada buktinya. Kalau bukan karena kamu seorang wanita cantik, wajahmu sudah berbunga-bunga. Aku memang ingin membuat kalian jelek. Kau mau apa padaku? Adikmu berhutang padaku beberapa juta. Kau anak angkat keluarga Han, masih berani merusak acaraku. Keluarga Han harus membayar harganya. Jangan lukai Kak Feng. Apa syaratnya? Syaratnya adalah, kamu tanda tangani kontrak ini. Aku akan melepaskan Xiao Feng. Aku sama sekali tidak mungkin menjual grup Han padamu. Jika hari ini kamu bisa dengan baik, temani aku sekali. Mungkin aku bisa mengubah pikiran. Lepaskan aku. Kau hewan buas, lepaskan aku. Ini semua adalah pilihanmu sendiri, yang datang kepadamu sendiri. Lepaskan aku. Lepaskan dia. Berani-beraninya mengincar Qian Hui, mau cari mati. Chen Jianan, aku sudah memberimu kesempatan. Kamu sendiri tidak tahu cara menghargainya. Masih ingat apa yang aku suapkan padamu? Itu apa? 3 jari di bawah pusarmu. Tekan di sana. Jangan-jangan Kamu meracuni aku, dasar bajingan kecil. aku akan membunuhmu. Panas sekali, panas sekali. Ramuan ini diracik oleh guruku. Yang penting adalah keseimbangan yin dan yang. Satu panas, satu dingin. Hanya jika diminum bersamaan. Baru ada efeknya. Siapa tahu kamu sedang mencelakakanku lagi. Saya hanya ingin menguji kamu. Ramuan ini masih ada 1 botol. Jika kamu tidak meminumnya, saya punya penawar ini. Dalam 3 hari, Kamu akan mati karena saluran energi terbakar. cepat berikan padaku. Aku bisa memberimu. Tapi, Aku mau setengah saham. di perkumpulan A6, berangan saja. Aku, perkumpulan A6, setengah saham. Itu 50 juta. Jika kamu tidak memiliki ramuan ini, 3 hari ini, hatimu, hati, limpa, paru-parumu. akan terus terbakar. Di dunia ini, Hanya aku yang bisa menyelamatkanmu. jika kamu bisa bertahan, aku hormat padamu. Kau benar-benar pria sejati. Qian Hui, Ayo kita pergi. berhenti. Aku setuju denganmu. Ingat ini. Bencana dari langit masih bisa dihindari, tapi bencana yang kau buat sendiri, tidak bisa hidup. Qi Hui, ayo kita pergi. Yong Feng, Mari kita bekerja sama. satu-satunya syaratku adalah membunuh Xiao Feng. Xiao Feng, hari ini berkat kamu. Han Qianhui dibully. Bukankah itu karena Xiao Feng yang terlebih dahulu mengganggu asosiasi bisnis Annan? Ibu, kenapa kamu tidak adil? Jelas-jelas Xiao Wei yang berutang lebih dulu. Orang itu rentenir. Qianhui, jangan sok akrab ya. Xiao Wei baru adik kandungmu. Iya, Kak, kenapa setiap kali kamu selalu memihak FW ini? Apa kamu suka dia? Xiao Wei, jangan mengalihkan pembicaraan ya. Ma, jangan marah lagi. Semua ini salahku. Aku yang membuat Qian Hui ikut terlibat. Kalau ibu juga mengakui aku yang menyebabkan masalah, berikan saja kompensasi. Ma, Jadi, ibu ingin aku mengganti apa? Asal kamu serahkan setengah saham Annan Sang Hui itu kepada Xiao Wei. Anggap saja itu sebagai
Kompensasi untuk keluarga Han. Ma, kamu keterlaluan. Itu kan 50 juta. Justru karena itu 50 juta. Dia seharusnya segera membalas budi. Aku yang membesarkan kakak beradik mereka. Selama kamu sudah mengembalikan sahamnya, aku akan membiarkan kalian berdua pergi. Xiao Feng dan Sisi adalah anak-anak keluarga Han kami. Tidak akan kemana-mana. Hanya bisa tinggal di keluarga Han. Kalau mau pergi, pergilah kamu. Han Dongping, kamu tidak berperasaan. Aku menikah masuk keluarga Han dengan sukarela. Setiap hari aku merawat mereka dengan baik-baik. Sekarang anak sudah besar, anak perempuan sudah besar. Ternyata, sekarang malah mengusirku. Sungguh malang nasibku. Ayah, kenapa ayah menyalahkan ibu seperti itu? Bukan urusanmu bicara. Anak tak berguna. Bukan saya tidak ingin memberi. Tapi karakter Chen Jianan yang aneh. Dia pasti akan membalas dendam. Nanti, yang menderita adalah keluarga Han. Jangan berpura-pura tinggi diri. Kalau mau menguasai, bilang saja langsung. Iya. Ini Chen Jianan, memberikan setengah sahammu. Itu karena ketakutan terhadap kekuatan Wang Yongzheng. Tidak ada hubungannya denganmu. Kurangi omong kosong. Kami sudah membesarkanmu selama 10 tahun. Cepat beri uangnya. Sisi. Kak Feng, sudah begitu malam. Kalian pergi. Tinggal di mana? Aduh, Qian Hui, jangan banyak alasan. Jangan menghambat masa depan orang. Benar, Kak. Ayo, lihat kontraknya. Lihat kontrak. Ingat apa yang kamu bilang. Jangan pernah datang memohon padaku. Kamu juga ingatlah, kalau suatu hari aku memohon padamu, aku akan telanjang, berdiri di depan pintu dan menirukan suara anjing. Kakak ketiga, dalam beberapa hari ini, aku dan Kian akan mencari tempat yang cocok, lalu kami akan pindah keluar. Jangan dong. Selama kalian merasa nyaman tinggal di sini, mau tinggal sampai kapanpun, silakan saja. Kakak ketiga, beberapa hari ini, masih harus merepotkanmu. Tolong bantu awasi keluarga Han. Aku takut Chen Jianan akan membalas dendam. Keluarga Han mengambil saham dan mengusirmu. Kenapa harus peduli pada mereka? Yang aku khawatirkan adalah Qian Hui dan ayah, yang kamu buat menderita seperti ini. Chen Jianan, saya kira dia juga tidak berani bertindak sembarangan. Kalau dia bekerja sama dengan Wang Yongfeng, bagaimana? Saya mengerti. Ketua Chen, Han Zhengwei sedang di klub Lantian. Aku akan pergi menangkap orang yang harus kutangkap. Kalau begitu, aku akan buat Han Zhengwei. Bagaimana dia memakannya? Begitulah dia harus memuntahkannya. Hei, bro. Ajak beberapa orang lagi. Makan, minum, dan hiburan aku yang tanggung. Oh iya. Ajak beberapa cewek cantik juga. Haha. Chen. Ketua Chen. Ketua Chen. Apa maksudmu ini? Keluarga Han kalian, kamu ambil 50 juta dariku. Aku ambil nyawamu. Sangat adil, kan? Ketua Chen, itu semua perbuatan Xiao Feng yang ambil. Aku tidak ambil. Jangan bunuh aku mohon padamu. Kau kasih aku makan apa? Racun. Bising. Beritahu keluarga Han. Xiao Wei, kau kan pergi, bermain dengan teman. Kamu sekarang telepon. Ibu. Cepat selamatkan aku. Anakku, ada apa denganmu? Ibu. Cepat kembalikan saham senilai 50 juta itu ke Ketua Chen. Anak, apa yang kamu bicarakan ini? Saya Chen Jianan. Sebelum jam 2 siang. Saya tidak melihat kontrak. Akan ada konsekuensinya. Ibu, cepat selamatkan saya. Kamu, jangan sekali-sekali bertindak sembarangan, ya. Xiao Feng.
Kita lihat saja nanti. Kakak, aku mau pergi sekolah dulu. Pergi ya, dadah. Kak Feng. Han Zhengwei. Ternyata benar-benar ditangkap oleh Chen Jianan. Ayo kita ke rumah Cheng Ge bermain. Feng Di, kudengar kamu sudah keluar dari keluarga Han. Kalau tepatnya, kamu diusir keluar. Keluarga Han ini benar-benar tidak tahu terima kasih. Kalau tidak, aku bisa membantumu membalas dendam. Bang Cheng. Sepertinya, kali ini kamu mungkin akan kalah. Halo, Halo, Pak Wang. Saya, Han Qianhui dari Han Group. Han Qianhui. Pak Wang, begini ceritanya. Adik saya ditangkap oleh Chen Jianan. Saya ingin minta tolong Anda untuk menyelamatkannya. Adik Anda ditangkap. Apa hubungannya dengan keluarga Wang kami? Tapi, Direktur Wang, bukankah dulu Anda membantu keluarga Han saya mendapatkan setengah saham itu? Tolonglah sekali lagi kali ini. Bantu saya, selamatkan anak saya. Waktu itu adalah jasa Tuan Xiao. Apa hubungannya dengan saya? Tuan Xiao, jangan-jangan itu Xiao Feng, si penggembira itu. Bagaimana dia bisa sehebat itu? Ibu, menurut saya, lebih baik serahkan saja saham 50 juta itu. Ayo. Tidak boleh sama sekali. Apakah kamu ingin anakmu selamat? Atau ingin uangnya? Itu 50 juta loh. Bagus. Kak Cheng, sepertinya kamu kalah ya, atau kamu, adik Feng. Tekniknya mantap ya, saya terima kekalahan. Kalau begitu, silakan, Bang Cheng. Temani kami nonton pertunjukan, ya. Halo. Ayah. Aku mau kasih kabar baik. Aku hamil. Yo Cheng masih belum tahu. Aku sedang bersiap. Malam ini aku mau kasih dia kejutan. Yong Feng. Kamu mau ngapain, kakak ipar? Biar aku saja, tentu saja, silakan. Dengan keponakan saya di masa depan. Jadikan saya sandera. Lagi pula, Semuanya ini karena kamu. saya kehilangan segalanya. Jangan dekati saya. Jangan. Kakak, tolong selamatkan aku. Lepaskan adikku. Aku akan kembalikan proposal proyeknya. Pak Han. Sepertinya Anda belum paham kondisi kalian sekarang. Jangan mendekat. Lepaskan aku. Wajahmu yang cantik seperti itu. Kalau sampai tergores, itu tidak akan indah lagi. Jangan tidak menepati janji. Apa yang kamu minta sudah aku kembalikan. Cepat lepaskan adikku. Jangan terburu-buru. Orang yang aku tunggu belum datang. Bukankah aku sudah datang? Bang Feng. Lepaskan mereka. Xiao Feng. Kamu sudah berusaha keras untuk mendapatkan saham itu. Lihat. Mereka mengembalikan saya lagi. Chen Jianan. Aku bisa membunuhmu dengan mudah. Oh. Lalu kenapa tidak? Aku pernah bersumpah kepada guru. Tidak akan membunuh sembarangan. Tapi jika kamu ingin, sifat anjing memang susah diubah. Jadi jangan salahkan aku, Xiao Feng. Jangan kira karena kau punya keluarga Wang. Kau bisa berbuat apa saja padaku. Aku juga tidak pernah menganggap keluarga Wang penting. Chen Jianan, kamu terus-menerus mengusik aku, Feng Di. Hari ini aku akan membuat kamar dagang Anan menjadi sampah. Kamu mengancam aku. Xiao Feng, aku beritahu kamu, Hari ini kalau kamu berani menyentuh aku sekali saja. kita akan saling menghancurkan. Ini adalah urusan antara aku dan kamu. Di antara kita, biarkan mereka pergi dulu. Baik. Sekarang berlutut, minta padaku.
Kak Feng, bos, kakak Feng. Sungguh pemandangan yang menyentuh hati. Apakah kamu Pernah mengancam Qian Hui seperti itu juga? Kamu HD. Xiao Feng, kalau ada apa-apa, bicaralah baik-baik. Saya tidak mau surat saham itu. Semua saya serahkan padamu. Terlambat. Yang saya inginkan sekarang, Adalah seluruh kamar dagang Annan milikmu. saya akan berikan. Saya berikan. Baiklah, sekarang apa yang kamu mau, akan kuberikan. Kenapa belum melepaskanku? Aku dari awal sampai akhir tidak pernah bilang Akan melepaskanmu. kamu. Halo, Ini 110. Chen Jianan, Anda dicurigai mendirikan kasino ilegal, memberikan pinjaman dengan bunga tinggi. Saat ini kami melakukan penangkapan dan penyelidikan terhadap Anda. Xiao Feng, Anda tidak dapat dipercaya. Ini semua kan kamu yang ajarkan. Xiao Feng, kamu HD. Aku dari awal hingga akhir, tidak pernah setuju untuk melepaskanmu. Cheng Ge, nanti kamar dagang Anam akan membutuhkanmu untuk mengurusnya. Tenang saja, Feng. Aku pasti akan menyerahkan kepadamu Asosiasi Bisnis Annan yang bersih tanpa noda. Xiao Wei, ada apa? Xiao Wei, Dia memberiku obat. apa? Dia terkena racun mematikan. Bagaimana ini, Kak Feng? Ayo bawa Xiao Wei ke rumah sakit, Kak Feng. Xiao Feng, Kau ini tidak berguna. Kau ngapain bengong di situ? cepat bawa aku ke rumah sakit. Rumah sakit ini tidak bisa menyembuhkan racunmu. Hanya aku yang bisa menyembuhkannya. Cepatlah. Apa kau ingin aku mati? Kalau begitu, berlututlah dan mohon padaku. Coba pikirkan, Xiao Wei. Cepatlah mohon pada Feng Ge. Tapi aku. Kamu masih mau hidup atau tidak? Kak Feng, Aku mohon, tolong selamatkan aku. Baik, ingat janji yang kamu buat hari ini. kalau tidak, Kamu sudah lihat caraku. aku akan selamatkan kamu. Semua ini karena Cihui dan ayah. Kalau kamu menjadi orang yang tidak menepati janji, Chen Jianan. itulah akhirnya kamu. Xiao Wei. Dia sudah baik-baik saja. San Ge, Kamu antar mereka pulang dulu saja. baik. Wang Yongfeng sudah mulai bertindak. Racun yang mengenai Xiao Wei hari ini sama dengan yang istri kakak pakai. Aku sudah memaafkannya, tapi dia malah tidak tahu berterima kasih. Bukankah aku sudah bilang padamu, jangan sampai aku melihatmu di Binceng. Aduh, kakak, jangan marah-marah begitu dong. Mau dengar suaraku dulu nggak? Baru putuskan, mau ketemu aku atau tidak. Yongcheng, tolong selamatkan aku. Wang Yongfeng, Kau mau apa? ayo, hadapi aku. Lepaskan istriku. Baiklah. Aku beri kau 20 menit. Laporkan diri di hadapku. Bisa lihat kakak ipar nggak? Tergantung dari bagaimana kamu bertindak. Kakak ipar. Mari kita lihat. Apakah kakakku yang datang lebih cepat? Atau air yang mengalir lebih cepat. Kakak ipar diculik oleh Wang Yongfeng. Berani mengganggu istriku. Aku pasti akan menghancurkannya. Anakku.
Kau bilang Wang Yongcheng ini, apakah dia tidak berani datang? Dia pasti akan datang. Bagaimanapun juga, tanpa arahan dari kakak ipar, Wang Yongcheng itu tidak ada artinya sama sekali. Lagi pula satu mayat dua nyawa. Dia keluarga Wang. Asalkan tidak ingin putus keturunan, harus berlutut memohon padaku. Wang Yongfeng, kau binatang. Di mana istriku? Istri. Aku memberimu jalan hidup, kalian tidak tahu berterima kasih, bahkan membalas kebaikan dengan kejahatan. Kalian mengusirku dari rumah. Merebut semua milikku. Masih ingin aku membalas budi. Kak Cheng, kakak ipar keracunan, dan ada tanda-tanda keguguran. Keguguran. Istriku hamil, kamu mengandung anak kita, kamu harus benar-benar tidak apa-apa. Yongcheng. Feng, adikku, selamatkan anaknya. Kak Cheng, racun di dalam kakak ipar, tidak bisa dikeluarkan dengan tenaga dalam. Akan melukai janin. Yongcheng. Jangan sampai terluka, anak kita. Aku baik-baik saja, lindungi anaknya. Ayah kandung Yongfeng, yang menciptakan racun 7 langkah. Bukan orang biasa yang bisa menetralkannya, kecuali kamu, Wang Yongcheng, menandatangani kontrak ini. Kak Cheng, mereka ingin kamu menyerahkan posisi perusahaan. Bagaimana? Posisi General Manager di grup Wang ditukar dengan istri dan anakmu. Tidak mau. Tidak. Aku mau, jangan. Betapa cintamu begitu mendalam. Barusan itu syarat dari ibuku. Aku masih punya satu syarat lagi. Selesaikan urusanmu sendiri. Mereka berdua, ibu dan anak, akan aku jaga dengan baik. Wang Yongfeng. Ada apa? Apa yang kamu masukkan ke mulutku? Tentu saja racun. Resep rahasia yang aku racik sendiri. Hanya aku yang bisa menyembuhkannya. Kamu, bagaimana kalau nyawa dibayar nyawa? Berani sekali kamu mengancamku dalam mimpi. Tolong aku. Kak Cheng. Kakak ipar sudah tidak apa-apa lagi. Kalian berani melukai anakku. Hari ini tak ada seorang pun yang bisa pergi dari sini hidup-hidup. Kata-kata itu. Seharusnya aku yang bilang, ayah, diam. Aku hanya punya Yongcheng, satu anak kandung. Hari ini, biarkan kamu dan ayah kandungmu bertemu. Liu Wei. cepat selamatkan aku. Mereka mematahkan tanganku, katanya agar aku tak bisa lagi meneliti racun. Apa? Kalian diam-diam bertemu selama bertahun-tahun. Lupakan itu dulu. Sekarang, kalian mau lagi mencederai menantu dan cucu saya. Lao Jiang, serang. Jangan. Kamu telah melukai ayahku. Bagaimana dengan kedua tangan dan kakiku? Bagaimanapun, sekarang grup Wang Sudah menjadi milikku. dasar orang tua bangka, tak pernah kau sangka, kan? Semua yang kau bangun dengan susah payah, grup Wang akhirnya akan jatuh ke tangan anakku. Aku sudah menjadi bawahanmu seumur hidup. Mulai hari ini, semua anggota keluarga Wang harus tunduk dan merendah di hadapanku. Namun,
Aku masih sangat bersedia membelikanmu peti mati dan mengantarmu ke peristirahatan terakhir. Ayah, saya Lao Jiang. Pagi ini, sudah sesuai permintaan Anda, mentransfer kepemilikan grup Wang, semuanya, ke nama Ni, Tuan Muda. Ini tidak mungkin. Selama aku ada di sini, keluarga Wang tidak akan jatuh ke tangan orang lain. Kau yang sudah tua, selalu menganggap kami ibu dan anak. Tidak ada artinya. Hari ini aku akan mengambil nyawamu. Berani kamu sentuh ibuku, aku akan membunuhmu. Kamu. Jangan pukul lagi. Kak Feng, tolong maafkan aku bersumpah. Aku tidak akan melakukannya lagi. Muncul di Binceng, kepala Wang. Saudara Cheng, ini adalah urusan keluarga kalian. Belum saatnya saya mengambil keputusan ini. Lao Jiang, telepon dan panggil orang untuk mengurus mereka. Tunggu dulu. Kakak, Lihat kita berdua. sudah bertahun-tahun jadi saudara. Aku mohon padamu. Ampunilah aku, kakak. Sudah terlambat. Bersikap baik padamu, itu hanya kejam pada diriku sendiri. Kamu. Baik-baiklah merenung di penjara. Wang Yongcheng, Lu Wanping, Liu Wei. Kalian diduga melakukan penculikan, meracuni orang lain. Sekarang kami akan menangkap kalian. Tuan Xiao. Hari ini berkat Anda, saya selamat. Menantu dan cucu saya, silakan terima penghormatan saya. Kepada Kepala Wang, Anda terlalu memuji. Ini semua adalah hal yang seharusnya dilakukan oleh generasi muda. Kakak, kamu di mana? Aku akan menjemputmu. Tidak perlu. Kamu jaga Kian-Kian baik-baik. Aku masih harus pergi ke rumah Han. Untuk mengurus sesuatu. Qian Hui, kamu benar-benar ingin melihat adikmu berdiri telanjang di luar, belajar menyalak anjing. Dia kan pria dewasa. Ini harus dirahasiakan. Apakah dia masih punya muka? Sekarang dia baru tahu harus menjaga muka. Apa yang dia lakukan sebelumnya? Apakah dia masih mau menjaga muka? Hei Han Qian Hui, apakah kamu masih saudara perempuanku? Apa kamu sudah gila? Selalu membela orang luar, bahkan adikmu sendiri. Kau tidak pedulikan dia. Kalian sudah cukup ribut. Diam semua. Xiao Wei, kalah ya kalah. Jika tidak ingin menjadi cemoohan orang lain, cepat berlutut. Aku mohon padamu, Feng Ge. Ayah, apakah aku masih anakmu? Kau bodoh. Jika hari ini kau tidak minta maaf, keluar dari keluarga Han. Aku tidak punya anak seperti kamu. Kak Feng. Kamu bilang apa? Aku tidak dengar. Kak Feng. Tuan, tolong lapangkan hati. Maafkan aku kali ini saja. Bukankah aku sampah keluarga Han? Nanti dengar kata Feng Ge ya. Dengar. Xiao Feng sebelumnya kamu belajar pengobatan Tiongkok. Tidak punya pengalaman manajemen. Kalau tidak, mendingan urus kamar dagang Annan dulu. Serahkan pada Xiao Wei untuk mengurusnya. Li Guizi, diamlah kau. Kamar dagang Annan milik Xiao Feng. Kalian semua jangan coba-coba ikut campur. Han Dongping, maksudmu apa? Ayah, aku sudah kenyang. Aku ke kamar dulu. Bang Feng, tunggu sebentar. Hari ini kamu hanya perlu masih mengakui kami sebagai orang tuamu. Serahkan saja kamar dagang Annan. Ma, bisa nggak ibu jangan ikut campur lagi? Xiao Wei itu kelakuannya sembarangan. Bagaimana bisa mengelola perusahaan? Kakak, aku ini adik kandungmu. Apa kamu suka padanya? Anak ini ngomong sembarangan apa sih? Kakak bagaimana mungkin suka? Orang yang tidak berguna seperti itu. Orang yang akan kakak nikahi nanti. Bukan orang terkaya, tapi pasti orang istimewa. Aku tadi hanya memanggil ayah, tapi tidak mengakui ibumu ini. Aku tadi hanya memanggil ayah. Tapi tidak mengakui ibumu ini. Kamu. Ibu. Hari ini aku akan bilang padamu, aku suka Kak Feng. Aku hanya mau menikah dengannya. Kakak, apa kamu sudah gila? Dasar anak merugi. Kamu malah suka orang jalanan seperti itu. Kamu. Hari ini aku tidak akan menyerahkan asosiasi dagang Annan padamu. Juga tidak akan membiarkanmu menggerakkan satu helai rambut Qian Hui. Kamu anak yang tidak berbakti.
Kamu berani mendorong ibuku, mau mati? Xiao Wei. Berhenti, ayah, berhenti. Xiao Feng, ibumu memang seperti itu, sangat keras kepala. Ayah tidak memaksamu untuk tetap menganggap dia sebagai ibumu. Hanya satu permintaan dariku. Nanti, perlakukan Qian Hui dengan baik. Kalian pergi saja, Jangan ajak kami saat menikah. supaya tidak mempermalukan kalian. Saudara ketiga, bantu aku siapkan pernikahan. Bulan depan aku akan menikah dengan Cie. Kakak Feng, akhirnya hari ini tiba juga. Iya, tidak mudah memang. Saat ini, kami persilakan pengantin baru saling bertukar cincin. Kamu tahu aku menunggu momen ini. Sudah berapa lama? Berapa lama sejak kamu Datang ke rumahku. Aku sudah yakin, kamu adalah pahlawan sejati bagiku. Jadi, kamu mencintaiku. Tentu saja. Selain itu, ini adalah cinta tanpa syarat. Saya, Xiao Feng, dengan ini mengumumkan, semua aset perhimpunan dagang Annan, dialihkan ke nama istri saya, Han Qian Hui. Grup uang kami juga bersedia, selalu bekerja sama dengan adik-adik.